حبيب عليم مشهور بن حفيد مشهور بن حبيب الله يدخل يدنا في نياته وعمنا لكم إلى محمد عليه الصلاة والله يدخل يدنا في نياته وعمنا في أعماله مقاصدنا في مقاصدهم ونسأل الله لك كل الإقبال صلى الله والله أرباطنا ما نتبع العافية صلاح العاقبة وأن الله يرزقنا الفتوح والرسوخ وأنه صلاح عزيز قلب الروح توبة نصوح توبة نصوح توبة نصوح يحيينا للعلم والعمل والتوفيق والهدى والرحمة واللطف والعافية صلاح العاقبة ويفقهنا فيه وإياكم في الدين ويعلمنا تعويل ويهدينا لسواء السبيل أنا هدينا لكلام صلاة الشامل خرجنا إلى خرج النبي وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا تعلم وتعليم ونفع والدفاع وتذكر وتذكير والإفادة والاستفادة وحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودلالة الهدى والخير واتخاذ الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيديه وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علما لدنيا وشربا صافي العلي يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. أما بعد إلى قوله شروط المطلق. شروط المطلق اثنان التكليف والاختيار. وشروط صيغة الطلاق. شروط صيغة الطلاق ما يدل على الفراق صريحا كان صريحا أو كناية. وشرط محل الطلاق كونه زوجة. وشرط الولاية على المحل الطلاق. شروط الولاية على محل الطلاق كونه ملكا للمطلق. وشروط القصد للطلاق أن يقصد لفظ الطلاق لمعناه. وشروط الطلاق شروط الطلاق أن يقول زيد لزوجته الحاضرة أنت طالق أو في الغائبة هند طالق إلى آخر ما قال المؤلف. Setelah bab talak, ini sangat penting karena ini kejadian yang sangat sering terulang-ulang. Kejadiannya banyak, kasusnya banyak, dan banyak orang yang tidak paham. Lalu kemudian seringkali terucap kata tolak tapi tidak pernah ada yang namanya iddah dan tidak ada yang pernah yang namanya perpisahan. Bahkan terkadang orang mengucapkan tolak itu berkali-kali lipat, berkali-kali, tapi tetap ya satu rumah. Dan ini yang kacau. Akhirnya kalau tidak jalan dengan jalannya syariat seperti ini, lalu kemudian setelah beberapa kali dan punya anak, naudzubillah min dzalik, itu anaknya berarti anak haram atau anak zina kalau misalnya dihukumi zina. Tapi kalau dihukumi syubhah, ya, karena ada syubhatul mahal, syubhatul talaq, ya. Kalau dihukumi syubhat maka anak tersebut ya anak syubhat ibaratnya itu, dan juga apa namanya ini membahayakan untuk anak turun selanjutnya. Lalu setelah membahas tentang rukun-rukun talak dan lain sebagainya, dan rukun yang pertama ada syurutul mutalliq, yaitu suami tadi itu. Syaratnya suami yang mentalak istrinya. Dikatakan syurutul mutalliq isnan, syarat daripada orang yang mentalak itu ada dua. Yang pertama at-taklif. Yang pertama at-taklif. Fala yaqa' talaq sabi wal majnun wal mughma alaih, maka tidak terjadi talaknya anak kecil. Ya. Kalau di madhab Hambali kalau nggak salah itu sah. Kalau di luar madhabnya kalau anak kecil
itu sah. Tapi kalau disahkan itu sebenarnya kalau madhabnya, kalau anak kecil seringkali mengucap sesuatu yang tidak disadari, nggak tahu maknanya. Ya. Itu membahayakan. Maka talakus sabi wal majnun, dan orang gila. Talaknya orang gila. Wal mughma alaih, dan talaknya orang yang pingsan atau orang yang mengigau. Nanti itu ada syarat daripada sighatut talak. Nanti itu insyaallah kita sebutkan itu. Wa yakau talak sakran. Dan terjadi talaknya as-sakran al-muta'addi bisukrihi, yang sengaja dengan mabuk. Talaknya orang mabuk, orang fly, narkoba dan lain sebagainya, ngelim misalnya. Ngelim, atau sekarang ini, bukan sekarang, sudah lama itu. Apa itu, bensin. Ya. Bensin cium sampai apa namanya? Ngefly. Lalu dia mentalak, ya sama aja. Ya. Kalau itu orang yang sengaja bikin fly dirinya sendiri atau mabuk dirinya sendiri, maka hukum talaknya sah. Hukum talaknya sah. La ghairuh, kalau misalnya sakrannya atau mabuknya tadi itu tidak disengaja, maka tidak terjadi yang namanya at-talak. Misalnya satu orang minum obat tidur, obat psikotropika itu, obat tidur. Itu kalau konon katanya kalau obat tidur itu dimakan lalu ditahan, itu jadinya ngefly. Makanya tadi obat tidur itu nggak boleh kecuali pakai resep. Jadinya ngefly. Karena saya pernah jalan satu rombongan, ada satu yang kayak gitu, ditahan minum obat tidur, ditahan, nggak taunya ini perjalanan pesawat, nggak taunya dia ngangkat telepon, halo, ya halo, padahal nggak ada sinyal, nggak ada apa-apa. Wah ini ngefly ini. Kalau tanya, ini kalau benar-benar kalau dia pakainya obat-obatan terlarang, wah, yang pasti anak jauhi lah. Ya. Ada juga pernah seperti itu rombongan kita, karena mungkin kebanyakan minum kopi, dia nggak bisa tidur. Ini perjalanan dakwah, dia nggak bisa tidur. Nggak taunya dia minum obat tidur supaya bisa tidur lah dia itu. Nggak taunya ditahan. Orang sembahyang subuh ngadep kiblat, dia yang belakangi kiblat. Dan yang aneh lagi, semuanya tidur, semuanya sholat pakai sarung, pakai baju koko, dia sendiri pakai celana sepertiga. Apa jangan di atas boxer. La haula wala quwwata billah. Ini bahaya itu. Nah kalau misalnya dia minum obat tidur kan memang bukan disengaja untuk fly. Lalu kemudian dia dalam keadaan geliyang gitu apa namanya. Lalu kemudian kamu saya talak, maka talaknya tidak sah. Oleh karena itu ada yang mengatakan talak itu dalam keadaan ghadban, marah, itu tidak terjadi. Ada yang mengatakan, termasuk itu dipegang oleh Imam Ali bin Hasan Al-Attas. Beliau mengatakan bahwasanya talaknya orang yang sedang marah itu tidak jatuh. Mu'tamad jatuh. Lalu ketika ditanya, marah itu ada dua. Ada marah yang masih sadar, ada marah yang sudah tidak sadar. Marah yang masih sadar itu dia marah tapi masih bisa kontrol dirinya. Ada yang marahnya nggak bisa kontrol. Wah teriak-teriak, dilihat orang banyak dia nggak sadar. Dan masih ada yang seperti itu yang membedakan. Ya. Tapi intinya, orang dalam keadaan marah itu pasti jatuh. Gak mungkin lah, ngapain orang gak marah, orang seneng malah mentalak istrinya. Itu mustahil, kecuali ada satu pertanyaan pernah ditanyakan ke kita. Ya kejadian nyata. Satu orang dalam keadaan seneng guyonan sama istrinya. Oh tak talak kon akhirnya. Istrinya ngomong, iya gak apa-apa mas, wis kon tak talak. Ya dadi. Ya. Makanya jiddihunna jid wa hazruhunna jid. Seriusnya serius, guyonnya tadi saya serius. Ya. Dan kemudian al-ikhtiyar.
Al-ikhtiar apa? Tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Fala yaqa'u talaqu mukrah bi ghairi haq. Maka tidak terjadi talaknya orang yang dipaksa bi ghairi haq, tanpa ada hak. Idza wujidat syurutul ikrah, jika terdapatkan syarat-syaratnya ikrah, syarat-syaratnya paksaan. Wahia, yaitu yang pertama, qudratul mukrih ala ma haddada bihi ajilan dzulman. Kemampuannya orang yang memaksa untuk menjalankan ancamannya secara langsung dan zalim. Bojomu udah mau talak, kalau istrimu nggak kamu talak, kamu akan saya pukul pakai tokat, atau kamu akan saya lukai, saya tusuk pakai. Kalau ini pertama, orang yang mampu untuk melakukan ancamannya, maka dia merasa terancam. Si dipaksa ini, dia merasa terancam, lalu mengatakan saya talak istri saya. Maka talaknya tidak terjadi. Di bawah ancaman ya. Ancamannya yang dia rasakan ancaman dan kemampuan. Syarat pertama, kemampuan orang tersebut, yaitu yang memaksa, untuk melakukan ancamannya. Itu yang pertama. Yang kedua, azzul mukrah an daf'ihi biharbin wa ghairihi ka istighatsah. Yang kedua adalah kelemahan atau ketidakmampuan orang yang dipaksa an daf'ihi, dari menolak atau melawan dengan kabur ataupun minta tolong. Dengan kabur ataupun minta tolong. Lah ini subhanallah, dia diancam, yang ngancam anak kecil. Yang ngancam anak kecil. Loh, anak kecil ini bisa nusuk, bisa mampu, punya kemampuan. Tapi dirinya itu bisa melawan. Yang dipaksa itu bisa melawan. Maka hukumnya bagaimana ketika dipaksa sama anak kecil tersebut? Ya, misalnya anak SD gitu. Ayo, misalnya ceraikan istrimu. Ya, kata si anak kecil tadi. Lah dia yang dipaksa itu masih bisa melawan. Lho kan arek cilik tak peting tek kan. Ya. Jangankan lari, ngelawan tok aja sudah masih bisa dan masih menang kok. Tapi dia kemudian mengatakan, ya saya talak. Talak tiga, jatuh talak. Kenapa? Masih ada kemungkinan dan kemampuan untuk melawan. Kalau tidak punya ya lain cerita. Ya. Wa dhannuhu annahu inimtana haggagah. Syarat yang ketiga adalah dugaan atau prasangkaan, jika dia tidak mau melakukan talaknya, diperintahkan, dipaksa untuk talak, dan jika dia tidak mau, yaitu yang diperintahkan tadi, yang dipaksa tadi, tidak mau untuk mentalak, ya, haggagahu, yaitu akan dilakukan. Nek cuman abang-abang lambe, ayo tak, nek mau talak tak tusuk, Allah nggak mungkin nusuk. Ya. Kalau misalnya seperti itu, ya nggak usah disebut talak. Ya. Tapi kalau kemungkinan bahwasanya wah ini nggak tak sebut atau saya nggak mentalak saya, waduh ini bisa ditusuk bener ini. Ya. Don, sangkaan bahwasanya kalau dia tidak mau menalak, maka dia akan melakukan paksaannya tersebut. Maka hukumnya bagaimana? Kalau dia mentalak, maka talaknya itu tidak terhitung. Tidak terhitung. Tapi kalau dia yakin, Allah, ini paling guyon tok, tidak mungkin masuk, tidak mungkin masuk. Ya, tapi dia tetap mengucapkan, nah itu jatuh. Itu jatuh. Wa yahsulul iqra bitakhwif.
Bima'dzurin kadarab syadid au habzin au itlafi malin. Dan mendapat juga ya, paksaan itu dengan cara ditakut-takuti dengan hal yang membahayakan. Seperti apa? Kadharbin syadid, seperti pukulan yang keras. Au habsin, atau penjara. Ya. Bawa ke kantor polisi, polisi ini ngancam, kok enggak mau talak bojomu tak penjara kan. Bahwa itu ancaman, itu termasuk ancaman, paksaan. Ditalak pun enggak akan terjadi. Au itlafi malin, atau kehilangan hartanya. Ya. Diancam dengan pencurian, perampokan, atau diancam dengan macam-macam yang sekiranya kalau dia tidak melakukan talaknya tadi itu, maka akan dirampas hartanya. Wa yakhtalifu bi ikhtilafi tabaqatin nas, dan berbeda-beda dengan sesuai tabaqatin nas, tingkatan manusia. Ada orang yang memang licik. Bentak titik itu kayak iya. Tapi ada itu orang itu yang dipukuli dan lain sebagainya masih sanggup. Ya, dan ini pernah terjadi kepada para sahabat, seperti misalnya Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal itu dikasih batu, dipukul dan lain sebagainya. Dia itu tetap ahadun ahad. Ya, dalam Islam ini. Sedangkan ada Al-Yasir, ibunya dibunuh. Pertama orang yang mati syahid dalam Islam itu perempuan, bukan Sayyidina Hamzah ya. Sayyidina Hamzah itu Sayyidus Syuhada, pemimpinnya para orang mati syahid. Tapi kalau orang yang pertama kali mati syahid dalam Islam itu tak lain adalah Sumayyah, istri daripada ibu daripada Yasir. Dibunuh dan lain sebagainya. Yasir pun akan dibunuh. Kalau kamu tidak mengucapkan perkataan tentang Nabi Muhammad, maka kamu akan saya bunuh. Ini sudah dalam keadaan seksa. Maka dia mengucapkan ucapan yang kemudian akhirnya ketawa mereka orang kufar, dibebaskan ini Yasir. Langsung lari kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mengucapkan ucapan yang enggak benar, saya malu begini, saya telah kafir dan lain sebagainya. Ditanya oleh Rasulullah, loh, apakah hatimu dalam keadaan iman? Hati saya iman ya Rasulullah. Ya. Makanya dia kan wa qalbuhu mutmainnun bil iman, hatinya masih penuh, tenang dengan keimanan. Itu dimaafkan. Jadi intinya di situ orang beda-beda. Ada yang merasa masih kuat, ada yang lemah. Makanya waktu yakhtalifu bi ikhtilafi tabaqatin nas. Fala yahsul bitakhfif bil uqubah al ajilah wala bitakhfif bil mustahaq ka qawlihi liman lahu alaihi qisas talliqha wa illa tasastu minka. Dan juga tidak mendapatkan yang namanya takhfif bil uqubah, orangnya memang sudah kena hukuman. Orangnya itu mencuri misalnya, hukumnya mencuri melebihi daripada nisabnya pencurian itu, maka tangannya diputus, tangannya diputus ya, kisos. Nah, ini ancamannya kisos tersebut untuk orang yang dia wajib untuk mendapatkan kisos. Misalnya si fulan, si A, dia maling, mencuri. Maka pengadilan menjatuhkan hukuman bahwasanya dia harus dipotong tangan. Enggak taunya sama orang lain ya. Sama Algojo atau siapa dikatakan kalau kamu enggak ceraikan istrimu, tanganmu saya putus. Lalu dia mengatakan iya saya ceraikan. Apakah ini termasuk ikrah? Ini termasuk tidak ikrah. Kenapa? Kamu ceraikan atau tidak kamu ceraikan, tanganmu tetap putus. Tahsil hasil ini sudah mendapatkan, sudah termasuk orang yang membunuh. Dia mendapatkan kisos bahwasanya dia harus dibunuh.
Pengadilan mengatakan dia dibunuh. Tapi diancam sama pengalgojonya atau sama seseorang, ya, kalau kamu tidak menceraikan istrimu, akan saya bunuh kamu. Tahsil hasil, dia menceraikan atau tidak menceraikan, maka hukumnya tetap dibunuh. Loh, terus ancaman talak ucapan talaknya bagaimana? Sah. Talaknya jatuh. Begitu juga orang yang zaman sekarang ini di penjara. Di penjara. Dia melakukan kesalahan lalu dia dihukumi penjara. Lalu datang satu orang mengatakan, kalau kamu misalnya tidak menceraikan istrimu, kamu akan saya penjara atau kamu akan dipenjara. Tahsil hasil. Beda kalau satu orang yang dia tidak melakukan apa-apa diancam penjara, maka talaknya tidak jatuh. Tapi kalau dia memang berhak atau pasti dapat penjara, lalu dia mengatakan saya penjara kecuali kamu talak istrimu, ditalak istrinya, maka talaknya jatuh. Wa min syurutil ikrah an la tadhhar qarinatul ikhtiyar. Dan daripada syaratnya ikrah adalah tidak nampak bukti-bukti kemampuannya atau ikhtiarnya. Seperti apa? Di sini dikatakan fa in dhaharat ka'an ukriha ala thalas aw sarih aw ta'liq fa khalafa waqa'a law wafaqa wa nawa talaq waqa'. Ada satu orang diancam qarinatul ikhtiyar ini bisa milih gitu loh. Bisa milih itu seperti kamu talak istrimu, talak istrimu. Dia itu yang maksa tidak mengucapkan jumlah talaknya. Tapi yang dipaksa ngomong, iya tak talak telu. Wah, nek kayak ini memang kon kepikarepmu talak berarti. Terus bagaimana? Ya jatuh 3. Loh, saya dipaksa. Dipaksanya bagaimana? Talak istrimu. Lah terus apa mbok talak telu? Ya tak pikir ngono, enggak bisa. Atau talak sharih atau kinayah. Kalau sharih itu kan tidak memerlukan niat, tapi kalau kinayah perlu niat. Dia di dalam hatinya itu tidak niat. Lalu kemudian si pemaksa mengatakan ceraikan istrimu. Nggak taunya dia menceraikan dengan lafadz kinayah, tapi tidak niat. Dia mengucapkan lafadz kinayah tapi tidak niat. Iya, saya pulangkan istri saya ke rumah bapaknya. Saya pulangkan istri saya ke rumah bapaknya. Loh, itu lafadznya apa? Kinayah. Dia bisa mengucap seperti itu, tapi enggak, malah disebut yo tak talak. Ya sudah, jatuh. Ingat ya, kalau dia masih punya pilihan, maka cari pilihan yang aman. Wa illa waqa, kalau enggak ya sudah terjadi yang namanya talak tadi itu. Lalu kemudian syarat sighatit talak, syarat daripada lafadznya talak. Lafadznya talak. Dikatakan maya dulu alal firaq, yaitu yang menunjukkan atas perpisahan, shorihan baik secara tegas, au kinayatan ataupun lafadznya kinayah. Apa itu kinayah? Kinayah itu yang memiliki 2 makna. Jadi kalau talak itu mayahtamilu talak au ghairu. Apa-apa yang memungkinkan itu adalah suatu talak ataupun selain talak, ataupun mungkin bukan talak gitu lah. Nah, di sini katakan fas-sharih, adapun lafadz sharih, lafadz jelas, lafadz tegas, lugas, ma la yahtamilu dhahiru ghairu talak, adalah apa-apa yang tidak ada kemungkinan dari lafadz tersebut ghairu talak, selain memang pisah. Fayaqa'u bihi bila niyah, maka terjadi walaupun tanpa niat.
Loh aku nggak niat loh padahal aku nggak niat loh padahal. Loh ya sorry nggak perlu niat. Nggak perlu niat. Nih. Ada niat nanti ada tujuan. Ada niat nanti ya, niat dan ada tujuan. Nanti insya Allah kita bahas nanti di sini. Wa huwa musyaqqut talaq, yaitu adalah apa-apa yang terambil dari lafaz at-talaq, talak, wal firaq, cerai, wasirah. Begitu juga sirah itu pegat, putus. Wa tarjamatul musyaqqiyah, dan terjemahan daripada kalimat-kalimat tiga tadi tersebut. Bahasa ini kan artinya apa? Pegat. Kontak pegat. Lu gak ada ono kan harusnya talak dan sirah. Oh ya itu terjemahan nih. Ya. Ikut terjemahan. Ya. Kalau lafaz yang sekarang yang sekarang apa jadinya viral ya, atau yang sekarang banyak pakai me and you and. Ya. Apa itu? Ya gitu ya. Hah? Itu apa? Nah itu kalau dibilang talak itu sebenarnya kalau maknanya itu ada kamu dan aku telah berakhir. Kita lihat dulu. Ya. Itu apa? Itu kinaya, berakhir apa? Nek mangan bareng sudah berakhir. Maksudnya apa? Berakhir makannya atau berakhir apanya kan gitu. Ya. Tapi kalau tiga ini sudah talak. Oh aku nggak bukan seperti itu maksudnya. Ya, tak bisa. Katolak itu wa faraqtuka wa sarahtuka wa anta taliq wa anta mutallaqa, engkau tertalak, aku telah menalakmu dan lain sebagainya dan lain. Wal kinaya, adapun lafaz kinaya ya. Ma yahtamilu talaq wa ghairuhu wa la yaqa bihi talaq illa in qarana awwaluhu niyatut talaq. Kinaya adalah apa-apa yang, ini lafaz kinaya adalah apa-apa yang memiliki kemungkinan talak dan lainnya. Iku isok dadi talak, isok dadi selain talak. Wala yaqa'u bi talak, tidak akan terjadi, tidak akan menjadi tolak atau jatuh talak illa kecuali in garana awwalahu, kecuali ada sambungan atau keterkaitan awalnya itu dengan niat talak. Seperti apa? Ka'anti khaliyah, engkau telah kosong. Anti khaliyah, maksudnya kamu telah lepas atau kosong dari ikatan ini, ikatan nikah. Atau bari'ah, kamu telah bebas. Battah, bain, kamu telah menjadi istri yang bain. Bain itu ya talak, yang habis iddahnya atau talak dengan bayaran. Ilhaqi bi ahlik, pulanglah kamu kepada keluargamu. Habluka ala gharibik, wah ini parah ya. Ikatanmu terhadap orang yang asing. Ya, itu bahasa di sini nggak ada ya. Mungkin bahasa itu apa terjemahnya di sini nggak ada ya. Ya. Ini semuanya, ini kalimat-kalimat ini kalau dia niat talak maka jatuh. Atau ada qarina, ada bukti-buktinya. Ya. Seperti misalnya tukaran ngamuk. Lalu kemudian dia mengatakan kalimat kamu bukan punyaku lagi. Ya. Kamu bukan punyaku lagi. Atau pulang kamu dari rumah sini, keluar kamu dari sini, berangkat balik ke rumah keluargamu. Nah ini salah satu petunjuk bahwasanya itu jangan-jangan memang ditalak, tapi ditanya dulu, tetap ditanya dulu, niatmu opo mas? Niatmu apa mas? Kalau niatnya itu cuman memang aku pengen ngusir sampean supaya aku tenang, oh nggak talak. Saya memang mengusir kamu supaya kamu ke rumah bapakmu, saya pengen menenangkan diri. Oh, berarti nggak talak. Padahal mari tukaran. Ya. Lah kalau seperti itu nggak jatuh. Macem-macem kasus-kasus gini ditalak itu, ya Allah.
nggak lewat, kadang-kadang nggak lewat berapa hari, 2-3 hari, ono ae mlebu masalah-masalah ngene. Padahal wis tak kurangi, nggak metu-metu lho aku kuwi. Ono ae sing BA, sing inbox macam-macam. Apa meneh pas ngene iki, engko lho entah. Waduh. Akeh pertanyaan ini. Ya. Nggak ada yang Beb, saya ini padahal Beb ngomong sama istri saya, pulang kamu ke rumah balik onang desomu. Ya, balik onang desomu. Saya itu nggak niat talak, Beb, memang tak usir. Soalnya bojoku itu seneng ngomong katanya. Istri saya itu ya seneng ngomong, jandung tok Beb, ya Allah. Mulya kon ta. Saya gitu kan Beb. Dadak moro-moro ngotot dia misalnya aku ditalak. Kapan aku nyerai kon? Kapan saya menceraikan kamu itu? Lah iku mbok suruh mulih itu pasti berarti sampean iku ono. Lho aku enggak nalak, aku memang ngusir itu supaya saya tenang. Enggak percaya. Lho ngene yang ini. Gue enggak percaya. Itu ya apa? Sini wae. Kon ping piro ngomong koyo ngono. Ini kebetulan teman SD ini. Teman SD saya. Kan ngomong ngono kuping piro? Sewisan ya. Saiki parano rujuken sekonae Pak. Ya. Lho kan rujuk iku harus talak dulu, sesanggepen kayak ngono. Padahal enggak dadi sekonae. Pura-pura wae. Kan rujuk itu kalau talak. Lah dia si laki itu kan ngomong aku enggak talak, berarti ucapan dan niatnya si laki yang bener. Si perempuan ini mungkin mangkel atau mungkin ono sing liya ngono lho. Iku sing paling parah ya koyo ngono. Mungkin kan enggak tahu. Masa aku ngomong ngono mek kancaku rek tambah sedih kok. Separnono, pura-pura rujuk ngono. Kamu saya kembalikan ke nikah saya. Saya merujuk kamu. Paham? Oh iya, ngono ya. Iya, wis paham. Foto-foto enggak belajar sing ini ya dadi repot. Ya. Jadi seperti itu. Kalau ada kemungkinan makna yang lain itu dan lafadz kinayah itu banyak, tapi tetap memiliki dua makna itu. Sedangkan lafadz sharih itu ya itu saja. Jadi kalau ada orang mengatakan kamu saya talak, kamu saya pegat, kamu saya cerai, kamu saya pisah dan lain sebagainya, lalu mengatakan, "Loh maksud saya itu enggak gitu," enggak diterima. Kenapa? Karena itu sharih. Nah, walau qala laha bi thalath fik aw bil haram fik. Karena dia seorang suami mengatakan kepada istrinya 3 untukmu atau haram untukmu. Au at-talaq fik. Talak di dalam dirimu. Au fi kulli halalin istahallahu fik. Setiap yang kamu lakukan halal bagimu, ya. Lam yakun shorihan itu dikatakan tidak sharih. Lu kan ada tolak tadi, tolak ada jar majrur terakhirnya fika. At-talaqu fika. At-talaqu fika. Kalau kamu talak ya siji. Ini fik, karena ada fikanya itu nanti jadi maknanya lain. Maknanya lain. Maka dikatakan di sini lam yakun shorihan wala kinayatan 'alal mu'tamad. Ini ya enggak sorry ya enggak kinaya 'alal mu'tamad. Wala yan'aqid yaminan bal huwa lahu, dan ini tidak terikat sebagai sumpah, ya. Akan tetapi itu menjadi lahu, yaitu kalam atau ucapan yang sia-sia. Apa bahasanya? Bungsu dalam omongannya itu enggak manfaat belas. Laluh wala alaihi. Bahasa itu la lahu wala alaihi. Wa fi nihaya ma yuhimu anha kinayat, dan di dalam kitab An-Nihaya Al-Imam Ramli, ya. Itu ya, di dalam kitab Nihaya menurut Al-Imam Ramli itu bisa kemungkinan ada unsur talaknya. Jadi nihaya saja Imam Ramli aja masih belum jazm, belum teguh, belum tegas dalam mengatakan permasalahan ini adalah talak. Artinya yang seperti ini sudah nggak jadi talak. Dalam pernikahan itu terkadang ada orang, ya, ada a'immah, ada perkataan yang sangat-sangat apa ya? Dia itu ngasih gampang gitu lah.
masih gampang. Dan ada pendapatnya. Seperti Al-Imam Ali bin Hasan Al-Attas, karena beliau itu tinggalnya di tempat orang benar-benar awam. Ya. Banyak orang ummi, nggak bisa baca, dan orangnya itu tingkahnya keras, badui gitu loh. Ya, orang-orang badui. Sehingga dalam satu perkataan atau kasus yang beliau alami, Imam Ali bin Hasan Al-Attas itu zaman dulu ya, zaman mungkin 300 tahun kemarin. Orang alim, beliau bukan sembarangan, alim beliau. Dan dakwah di situ pernah terdapat kasus talak 3. Dan beliau mengambil kalam daripada Al-Imam Sa'id bin Musayyib, atau itu ada di, kalau nggak salah di sini. Mengambil daripada pendapat satu imam yang mengatakan ini bukan fatwa ya, ini min babil faedah, bukan fatwa. Tadi kalau ada yang talak 3, jadinya Buya, jadinya Habib Hasan, sudah hati, tidak jere-jere, itu cuman babul faedah, bukan fatwa atau solusi, enggak. Cuman ini saya cerita, saya tidak berani karena yang mau tamat itu ya harus pakai muhallil. Ya, yang mau tamat itu harus pakai muhallil. Kapok salah nih, salah ya sendiri, kenapa kok talak 3? Ya. Ini ya benar ini ya. Wal ma'ruf 'anil Imam Ali bin Hasan Al-Attas annahu yamilu ilal aqwal, yaitu daripada dan populer daripada Imam Ali bin Hasan Al-Attas, annahu yamilu, sesungguhnya dia condong daripada pendapat allati fiha taisirun nas khususan lil awam, yaitu yang di dalamnya itu adalah kemudahan untuk orang-orang yang khususnya orang awam. Orang awam itu masih ada? Nggak ada. Apalagi di Jawa ini, nggak ada orang awam. Ulama di mana-mana kok. Aku sih awam, nggak awam, kon males. Aku awam, aku nggak tahu, salamu nggak belajar. Ulama seakan-akan kok. Hampir tiap kampung di Surabaya ini ono ae wong alime. Paling nggak sa-RW lah. Ada orang yang santri ataupun orang belajar. Hatta innahu yamilu, sampai dia condong ilal fil muhallil, dalam pembahasan muhallil, illa annahu la yushtarat lahul wata. Muhallil itu boleh tapi nggak disyaratkan kumpul gitu. Tuh, talak 3 itu kan harus ada muhallil, lalu kemudian muhallilnya kumpul sama istrinya, mantan istrinya tadi itu. Itu bagaimana? Kata beliau, muhallil tetap, kumpul enggak disyaratkan. Fayakfi indahu al-aqad, maka cukup bagi muhallil tadi itu cuma akad nikah saja, akad wis mari, saya ceraiin bojoku, berarti mantanku dan lain sebagainya kayak gitu. Cuman akad qabil tu nikah atau suja bil marmatkur, selesai mari mangan ya. Mangan perkataan wis ayo foto-fotoan. Mari resepsi mudun tekan wis kaya tak pegat. Jadi seakan-akan kayak gitu aja. Wa masya'ala qauli Sa'id bin al-Musayyib, dan ini berjalan sebagaimana pendapat al-Imam Sa'id bin al-Musayyib. Wa qala, dan berkata Imam Ali bin Hasan Al-Attas tersebut, hadzal ladzi amilu ilaihi, dan ini adalah kecondonganku kepada pendapatnya. Lupit, ada orang datang kepada saya boleh pakai itu, ojo rek. Tanggung jawabnya ke gede. Tidak boleh. Benar-benar dia menyesal, aku menyesal sampai nangis-nangis. Ya, itu ada yang kayak gitu. Saya ditelepon jam 2 malam. Jam 2 bengi ditelepon ambek wong. Beb, saya barusan pulang ke rumah, istri saya marah-marah, istri saya ngomong, "Mas, ceraikan saya." Saya bilang, katakan, "Wah, kamu saya cerai." "Ping telu, Mas." "Iya telu." Lah terus, ya itu gimana, Beb? Jadi apa enggak? Wah, ya jadi. Bingung deh saya.
Ya, jam 2 malam kon jam 2 iku lha apa telepon bahas talak iki. Aduh. Zaman dulu kalau orang nelpon yang saya temui ya gini aja sudah. 80 90-an atau 80 mungkin jarang orang punya telepon. Tahun 90-an itu nek wong bengi telepon sak omah iku keweden rek. Lho, apa iki? Nek ndak kecelakaan nek wong mati ngono to. Ku zaman tahun 90-an. Saiki wong pacaran sampai turu-turu. La haula wala quwwata zaman iki kebacut. Ya. Lalu dikatakan di sini banyak ini taklidnya. Wa yasihul istitsna fi talaq dan sah istitsna fi talaq bi syart an yanwihi qabla al-faragh min al-mustasna minhu. Dengan syarat ya, lafaz pengecualian di talak itu boleh. Tapi syaratnya apa? Ayyanwiyahu qabla al-faragh min al-mustasna minhu. Itu syarat pertama. Wa alla yanfasil atau yafsul dan hendaknya dia tidak memisah bi fawqi saktatin tanaffus dengan diamnya nafas. Itu diam nafas. Kamu saya cerai 3 terus menang. Illa itsnain kecuali 2. Itu harusnya jadinya talak 1. Tapi karena dia itu ketik menang apa kesannya kayak pemikir-mikirnya. Illa kecuali 2. Wah, tadi telu. Ya. Syarat pertamanya apa? Syarat pertamanya tadi dikatakan qoblal faragh minal mustasna minhu. Saya ceraikan kamu 3 kecuali mikir siji apa loro ya gak disebut ya wis tadi telu jadinya 3 atau disebut tapi dia diam illa kecuali kamu saya ceraikan 3 kecuali 2 tadi jadinya berapa jadinya 3. Nah kalau mustasna minhu ya harusnya langsung kamu saya ceraikan 3 kecuali 2. Berarti cerai kamu saya ceraikan 3 kecuali 1. Berarti cerai 2. Ya, nanti tambah lagi. Wa alla yastaghriq dan hendaknya tidak yastaghriq. Ya, yastaghriq itu menenggelamkan istisna. Artinya apa? Modoi. Seperti ka'anti talik thalathan illa thalatha. Kamu saya cerai 3 kecuali 3. Kok kober cerai ngono lho. Cerai guru matematika modelnya. 3 kecuali 3. Ya enggak cerai kan, tapi enggak. 3 diambil 3 berapa? 0. Apa terus kemudian berarti enggak cerai? Belum tentu. Ya. Wala yajma' al-mufarriq lil-istighraq. Falau qala anta taliqu 3 ila 2 wa wahidah fataqa wahidah. Seperti mengatakan kamu talak 3 kecuali 2 dan 1. 2 dan 1 berarti 3. Menurut jadinya bagaimana? Dikatakan di sini mana tadi? Fataqa wahidatun maka terjadi fataqa wahidatan maka jadilah itu talak 1. La thalas tidak menjadi talak 3. Fayalghu qawluhu wa wahidah. Maka yang namanya ucapan yang terakhir wahidah tadi itu lagu, itu sia-sia. Ucapan itu enggak mandi, enggak ada artinya. Talatan ila talatan itu talak 3 jadinya. Ya, saya talatan ila talatan talak 3. Li husul istighraq biha karena sudah menjadi istighraq dengan ucapan itu semuanya. Wa yasihu ta'liqut talaq bi sifatin wa syart bis sifati wa syart. Sah talaknya ta'liq yaitu mengkaitkan talak dengan satu sifat ataupun suatu syarat.
Fata'liqu bisifat, taklik dengan sifat, ka'ayyagul seperti mengatakanlah kepada si istri, anta talikun fi syahr kada. Kamu saya talak di bulan Ramadan. Ngenteni Ramadan. Kamu saya talak di bulan kada. Au fi ghirratihi atau di awal bulan. Au fi ra'sihi atau di ya sama saja. Au fi awalihi atau di awalnya fa yaqa'ut talaq ma'a awal juz'in minal lailatul ula minhu. Maka di malam pertama itu talak. Misalnya, kamu saya talak di bulan Ramadan. Seorang laki ngomong sama istrinya, kamu saya ceraikan di bulan Ramadan. Engkau ya Ramadan kamu saya ceraikan, atau kamu saya ceraikan di bulan Ramadan. Jika datang bulan Ramadan maka kamu saya cerai gitu. Jika datang di bulan Ramadan maka kamu saya cerai. Maka sik kait maghrib Allahu Akbar, ini pemerintah sik kait delok hilal. Teropong bulan. Wah, Ramadan. Ngomong ambek bojone. Bu atau apa ngomong istriku besok sahur apa? Istri ngomong sahur dhewe masak dhewe, Mas. Lho kok ngono? Wong sampean eling tau sampean ngomong kayak gini. Jika datang bulan Ramadan maka kamu saya cerai. Saya sudah cerai Mas dari kamu. Kenapa? Karena awal bulan Ramadan. Masuk di pertama awal bulan Ramadan menjadi cerai. Kecuali kalau begini. Kalau datang bulan Ramadan nanti kamu saya akan cerai. Kalau datang bulan Ramadan nanti kamu saya akan cerai. Kalau bulan Ramadannya datang apakah menjadi cerai? Kenapa? Kalau datang nanti bulan Ramadan kamu akan saya ternyata nggak terucap cerai tadi itu. Akan saya cerai itu nggak ada anunya, apa pelaksanaan lafadznya. Kamu saya ceraikan itu nggak ada, maka tidak menjadi cerai. Tapi kalau dikaitkan ya seperti ini, jika datang bulan Ramadan, jika kamu saya ceraikan jika datang bulan apa tadi? Jika datang bulan Ramadan maka kamu telah cerai. Jadi, ya. Lafadznya harus, makanya kalau ada orang tanya masalah ceraiku, ojo langsung tapi lihat dulu, kau ngomongmu kayak apa? Kamu itu ucapan lafadzmu tadi itu seperti apa? Karena berapa banyak ucapan talak itu yang ternyata enggak menjadi talak, tidak menjadi talak. Lalu dikatakan wa ka'ay yaqulu laha, seperti seorang suami mengatakan kepada si istri, anta talik talaqan hasanan au qabihan au sunniyan au bid'iyan. Ini sifat talaknya. Talak yang baik, talak yang buruk, talak sunni yaitu talak yang dalam keadaan tuhur ya, tapi belum dijima, ya, tuhur belum dijima. Atau talak bid'i yaitu talak dalam keadaan bersih terus dijima atau dalam keadaan haid, itu bid'i. Wa ta'liq bi syart, ada yang namanya ta'liq dengan sifat, tadi itu sifat tadi ya, itu semuanya terjadi jatuh talaknya. Atau ta'liq dengan syarat, ka'an yu'alliq bi adatin min adawati syart, seperti mengikat dengan ucapan-ucapan atau kalimat-kalimat yang mengandung syarat. Kamin, seperti kalimat min, in, ya. Idza, mata, ini kalimat-kalimat mata, kapan gitu ya, kapan. Idza, jika, atau tiba, jika ya, jika. In wa idza sama saja. Wa mata ma, kapanpun ada. Wa mahma, apa mahma ini? Walaupun ya. Kalaupun apa walaupun? Kalaupun ya. Wa kullama, dan setiap. Wa kullama dakhaltid dar fa anti taliq. Setiap kali kamu masuk ke dalam rumah maka kamu cerai. Iku melbu metu dari telu. Ya. Lu sandalku kari Mas. Melbu.
Lho iya anu metu salah satu. Mlebu meneh. Oh iya lali. Ping 3 mlebu dak dadi bojo. Talak 3 sudah. Nah. Nahu mata man dakhalatid dar min zaujati, siapapun yang masuk rumah, man kaman ya, man. Siapapun yang masuk, man dakhalatid dar, siapa yang masuk ke rumah, min zaujati, dari istri-istriku, fahiya talik, maka dia tercerai. Atau wa ayyi waqtin dakhalatid dar fa anti talik. Wa kullu adawati ta'liq, dan setiap daripada alat-alat ta'liq, ucapan-ucapan atau huruf-huruf ta'liq ini taqtadil faur, maka seketika itu juga terjadi ya. Fin nafi, illa, kecuali in, ada lagi harusnya ya. Illa in, fa innaha litarakhi, karena kalimat in itu boleh tarakhi. Tarakhi itu agak berangsur atau enggak langsung gitu. Enggak langsung. Yang semuanya lain itu kalau diucapkan mata dakhal tidar fa anta tariq, begitu melbu hilang. Ya. In ini beda lagi. In jika. Ya. Litarakhi, karena itu mengandung kalimat tarakhi, perlambat. Wa taqtadina fauran fil itsbat, dan menjadi kalimat in tadi itu fauran, menjadi langsung talak. Wa taqtadina fauran wala taqtadina fauran, tidak menjadi kalimat-kalimat adawat tadi itu menjadi langsung fil itsbat, illa, kecuali 2 kalimat, idza wa in ma'al mal. In a'taitani, jika kamu memberi saya duit 100.000 maka kamu talak. Begitu betul duit tek 100.000 talak ya. Ma'al mal itu namanya, maka dengan harta. Au syi'ti, atau kalimat jika kamu mau ya. Khitaban, secara khitab, percakapan. In syi'ti fa anti talik. Walidzalika qala ba'dhum, dan ini sebagaimana dikatakan para ulama, in syi'ti itu seperti ini. Kalau kamu mau wahai istriku, maka kamu talak. Itu enggak langsung. Atau jika kamu kalau kamu mau wahai istriku memberikan saya uang sekian, maka kamu talak. Begitu metokno duit langsung talak. Kalau kamu minum ini air wahai istriku, maka kamu talak. Begitu ngombe langsung talak. Kalau nggak diminum dulu, santai dulu. Sik engko Mas durung ngelak, Mas durung kok pedesen turun. Maka setelah itu diminum, maka itu nggak jadi talak. Wa adawatu ta'liq fin nafi lil fur. Bentar. Enggak, itu jadi talak. Wa adawatu ta'liq fin nafi lil fur, tanda-tanda atau kalimat-kalimat ta'liq, huruf-huruf ta'liq tadi itu fin nafi, dalam hal larangan, ketiadaan, menafikan, lil furi, maka fungsinya adalah untuk segera, yaitu segera talak. Siwain wa fi tsubut ra'auha litarakhi, kecuali in, maka di dalam kalimat sabat, bukan nafi ya. Apa sabat itu? Sabat itu lawannya nafi. Nanti itu ada di dalam bab mungkin di nahwu ya, kitab-kitab nahwu itu. Ra'auha, mereka para ulama memandang adalah untuk fungsinya tarakhi, tidak langsung tapi pelan, secara pelan. Illa idza in ma'al mal, kecuali kalimat idza in disertai dengan harta atau duit. Fungsinya seperti khulu' gitu ya. Wa syi'ti, dan jika kamu mau, wa kullama karraruha, dan setiap apa-apa yang berulang-ulang. Ya, kullama dakhaltid dar fa anta tariq, kullama akalta fa anta tariq. Setiap kamu makan maka kamu cerai. Tadi mangan terus itu cerai wis. Lu terus bagaimana supaya
lafadz itu sudah nggak berfungsi lagi. Kan ada orang kullama dakhaltid dar fa'atid tariq. Setiap kali kamu makan, setiap kali kamu masuk, ya, maka kamu talak, maka itu supaya lepas, yaitu nanti kemudian masuknya kemana? Ke babul khulu. Cari amannya seperti itu. Atau kalau ada orang dia itu mentaklik itu dengan talak 3 terutamanya. Kalau terjadi talaknya makanya menjadi talak 3. Lalu terus bagaimana? Kembalinya ke babul khulu. Lu ada loh, suami istri itu saking bojone nggak kepingin dibuka HP ini, aku sampai ngomong sampai HP ku mbok buka talak 3 loh. Itu ada. Ya. Lah begitu dibuka bisa talak 3. Lu terus bagaimana? Masa nggak buka saat terus sih? Mas, iki ono wong nelpon, wis bukaan angkatan dan lain sebagainya, itu jadi talak. Lu terus bagaimana? Atau masnya ngomong, ayo mbak, ayo ngomong sama istrinya, misalnya panggil istrinya, sayang tolong foto-foto. Diambil HP-nya, dibuka, cetek kameranya, talak. Loh, Mas tak buka, talak berarti? Enggak, itu guyon, udah ono talak. Ya. Lalu terus bagaimana supaya nggak terjadi talak 3 seperti itu? Maka khulu, ngomong sama istrinya, istriku, jika kamu memberi uang kepadaku sekian, maka kamu talak. Kasih uangnya, talak selesai. Lah kan iddah, bisa rujuk, nggak bisa rujuk. Talak yang pakai duit dan talak yang belum dikumpuli seorang perempuan mulai kawin nggak dikumpuli belas, moro-moro talak, maka itu sudah nggak ada iddahnya lagi. Dan talak itu talak mal itu, talak dengan harta itu tidak bisa kembali, walaupun iddah tapi tidak bisa kembali. Kapan kembalinya? Maka dengan akad baru. Nah, ketika akad baru, maka talak 3 tadi itu sudah gugur. Talak tadi yang 3 yang saya, kamu talak 3 jika buka HP saya, itu hilang. Kalimat itu sudah gak berfungsi lagi. Maksudnya gitu, kalimat tadi itu tidak berfungsi lagi. Kata wasyarat, dan syarat wilayah ala mahali tolak, syarat ya, wilayah kekuasaan terhadap tempatnya tolak, yaitu terhadap istri. Syartu mahali tolak, syarat tempatnya tolak, yaitu istri, adalah kaunuhu zaujatan, hendaknya itu istrinya sendiri. Bojone wong ditalak-talak sampai ping 1000 kalau tasbih ndak tadi. Ya. Jadi katakan walau hukman karraj'iyah, ataupun walaupun hukman karraj'iyah, istri ditalak masih dalam keadaan iddah. Iddahnya ini iddah rujuk. Talak 1 2, ya, itu berarti masih bisa rujuk. Dalam keadaan iddahnya tadi itu datang suaminya kontak talak, jatuh talaknya. Lu kan sudah ditalak sebelumnya, iya, tapi dalam keadaan iddah itu dia itu seperti istri secara dihukumi. Artinya kalau misalnya satu sama lain mati, masih bisa mendapat waris. Fatutlaq biidhafati talaq laha. Ya. Maka dia tertalak dengan ditambahkan kalimat talak untuk istri tersebut, auli jaza juz'iha al-muttasil biha karrubu' wa yad wa sya'r wa dhafar. Ya. Rambutmu saya talak, ya jadi. Jadi. Tanganmu saya talak. Kadang-kadang kan motomu tak talak. Jadi. Ya, jadi. Sampai disatakan di sini wa sya'ru wa dhafar wa dam dan lain sebagainya. Termasuk mentalak rambut, kuku, darah dan lain sebagainya. Nah, kata. Dan syaratul wilayah insyaallah di pertemuan yang akan datang. Ya. Syaratul wilayah tolak. Ini nanti ada kalimat rujuk, ada ini pembahasannya luar biasa.
ada zihar, ila. Zihar ini juga ada ulama yang macam-macam. Kan ada suami istri itu kalau manggil mas atau manggilnya kak, ya. Yang suami mengatakan dek atau manggilnya papa mama. Suami istri manggilnya abah, umi dan lain sebagainya. Itu ada yang mengatakan itu termasuk zihar dan ada yang mengatakan tidak termasuk zihar. Zihar itu apa? Menyamakan, ya. Istri, ya, zihar itu dhahar, dari dhahar. Tapi maksudnya adalah menyamakan bagian daripada istrinya dengan orang yang mahram, seperti dengan ibunya. Kalau seorang suami mengatakan kepada istrinya, tak delok-delok apa wajahmu ini mirip mama ibuku, itu zihar. Menyamakan istrinya dengan orang yang mahram. Lu kok apa? Karena istri tempatnya wata, sedangkan mahram itu bukan tempatnya wata. Wah, itu nanti ada pembahasannya. Memang perlu, fikihku perlu. Ya, fikihku perlu. Ada orang yang memang fobia sama fikih. Loh, aku ngerti fikih kok salah kabeh aku. Nah, itu ngawur itu. Itu orang yang bahaya, orang seperti itu. Ya, orang enggak mending bodoh wae kok ndak ngerti apa-apa daripada kok ngerti salah kabeh. Itu ada yang kayak gitu. Tahu ketemu ambek wong koyo ngono aku iki. Ya. Dipikir udzur ternyata bukan wallahu a'lam bishawab. Kita doa, kalau ada pertanyaan silakan bertanya nanti setelah doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una وكربت لنا في ديننا مع القدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأهل أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر برضا منك العيون واقض عنا ربنا رسول المنون واغفر رسول أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحج دعانا لكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صحبه مصحبه الكرام اللهم اهدنا بهداك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Yang ada pertanyaan silakan. Oke. Di dalam talak sore kepala itu bila niat dulunya, nggak butuh niat juga. Lalu bagaimana dengan nama-nama niat? Sedangkan orang sholat saja sekalipun dia menyampaikan lafaznya sholat, kalau dalam batin nggak ada niat kan sholatnya nggak sah. Dan bagaimana sekarang dengan adanya sholat ini? Nggak bukan niat ini, namun biasanya. Ya. Karena kalau sharih itu sudah tidak memerlukan niat, memang tujuannya itu. Itu beda dengan yang namanya ibadah ya. Kalau ibadah itu innamal a'malu binniyat. Tapi kalau muamalah itu beda lagi. Dan nikah ini kan sebenarnya termasuk muamalah mubah. Nikah talak itu sebenarnya mubah. Kenapa? Kalau itu sebagai ibadah maka tidak sah daripada orang kafir. Wong kafir kawin nggak sah kabeh. Nikah itu hukumnya apa? Bukan ibadah. Itu kan sunnah Rasulullah kalau diniati mencontoh Rasulullah. Tapi kalau tidak diniati maka hukumnya nikah adalah mubah. Mau nikah silakan, nggak mau nikah silakan. Nah, lalu kemudian sebagai setiap akad itu ada yang namanya pembatalan. Sedangkan akadnya nikah itu membatalkannya dengan dua hal, fasakh dan tolak. Fasakh dan tolak. Bedanya adalah kalau fasakh itu nggak bisa balik lagi sudah karena kayak dihapus. Kalau mau balik ya harus kawin, harus akad baru. Kalau satunya lagi temannya fasakh namanya tolak. Tolak itu dengan lafadz. Fasakh itu nggak perlu lafadz. Biasanya keluarnya dari hakim.
Tapi kalau talak itu keluarnya dan punya suami. Kapanpun suami mengeluarkan, kalau itu keluarnya dengan lafadz sharih, maka sudah nggak perlu apa-apa lagi. Si istri pun jelas. Dan kalau lafadz kinaya, nah ini bingung kan. Akhirnya istri nggak iddah, nggak apa, maka dibutuhkan niat. Oh, saya tadi memang niat mentalak. Saya kasih contoh. Si Z nikah dengan si Zainab. Si Z kemudian mengatakan, kamu saya cerai. Berarti memang lepas, cerai, nggak perlu ucapan yang lain, nggak perlu tidak menunjukkan lafadz yang lain, kemungkinan yang lain nggak ada. Karena cerai benar-benar cerai, sudah nggak ada lagi. Nah, lalu ada yang lafadz kinaya. Si Z mengatakan kepada si Zainab, pulanglah kamu kepada ilhaqi bi ahlik, balik orang omamu, kembalilah ke keluargamu. Maka kapan si Zainab itu mengetahui itu talak? Maka dengan niatnya si suami. Si Zainab itu iddah pun ya nggak bisa. Iddah lah apa iddah, wong aku nggak ngerti itu talak apa dudu, talak atau bukan. Maka perlu niat dikembalikan kepada si suami. Maksud mengatakan itu tuh apa, cerai atau enggak? Nanti suami yang bahas. Oh, bukan cerai, maka tidak ada yang namanya iddah dan tidak perlu rujukan dan lain sebagainya. Tapi ketika suami mengatakan iya niat saya adalah talak, maka disitulah mulai di dalam lafadz kemarin pertama kali diucapkan itu dimulai masa iddahnya. Itu kinayah. Tapi kalau sorry sudah nggak perlu lagi. Loh, aku nggak niat begitu. Oh, nggak bisa. Sorry, itu ulama sudah mengatakan seperti itu. Yaitu langsung cerai. Saya batalkan. Sama seperti itu. Kalau ada orang mau sholat aja, kalau ini ibadah. Ya. Atau gini aja. Apa namanya? Jual beli aja, kita akan muamalah aja dulu. Ketika muamalah itu seseorang yang akad lalu kemudian membatalkan akadnya, itu pun nanti selain torofen dan torof wahid itu, selain pembahasan masalah permasalahan torofen, maka di situ akan menjadi batal. Karena biasanya yang terikat dengan akad itu, maka dengan lafadz membatalkan. Akad kan kalau ibadah nggak perlu akad. Ada ibadah yang pakai akad, nggak perlu akad, langsung niat lalu. Tapi kalau muamalah itu pakai akad, dan yang dia akad itu kan akad, yaitu ikatan. Maka yang namanya ikatan itu bisa dibatalkan. Nanti yang membatalkan ini ada lafadznya itu orang sorry dan kinayah. Dan kinayah itu perlu yang namanya kepastian, gitu ya. Bahasanya itu perlu yang namanya kepastian. Untuk memastikan itu kembali kepada niat. Tapi kalau lafadznya sorry itu nggak perlu kepastian, karena itu sudah pasti. Ada nggak orang yang mengatakan kamu saya cerai, tapi tujuannya adalah bukan cerai, bukan memutuskan hubungan suami istri. Gak ada. Karena itu sudah, makanya dibatasi oleh ulama biasanya 3 itu saja. Talak, firaq, dan juga sirah. Karena itu sudah. Kalau nggak niat ibadah, berarti kan nggak boleh paham gitu. Kalau nggak niat paham gitu. Makanya bilang aslu nikah, hukum asalnya adalah mubah. Lalu kemudian dengan ikat, dengan dengan cara yang dianjurkan Rasulullah, dengan niat sebagaimana niat mengikuti Rasulullah, maka itu menjadi ibadah. Loh, sunnah bukannya ibadah? Kalau sunnah itu ibadah, maka nikahnya orang kafir nggak ada yang sah. Karena ibadah tidak pernah sah dari orang kafir. Paham ya? Ibadah tidak pernah sah dari orang kafir. Karena syarat daripada ibadah adalah Islam. Orang kalau mau ibadah ya Islam sih. Wah, orang kafir sholat dapat pahala. Pertama sholatnya aja nggak sah. Kenapa? Karena dia bukan Islam dan tidak akan pernah dapat ibadah pahala. Tapi kalau orang Islam, dia kemudian nikah dengan niat
mengikuti Nabi Muhammad dengan cara-caranya Nabi Muhammad, maka itu baru menjadi ibadah. Paham ya? Kalau masih belum paham, nanti saya pahamkan. Atau yang lain? Seorang istri ya untuk cerai ke suaminya dengan dasar pertama, satu, seorang suami sudah KDRT, terus yang kedua sudah punya istri lagi walaupun di sini, terus yang ketiga itu tidak dinafkahi baik lahir maupun batin. 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah seorang istri boleh menuntut nikah? Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, ayyumam mamra'atin, siapapun perempuan talabat min zawjiha at-talaq min ghairi ba'sin fal jannatu alaihi haram. Ya. Atau kama qala atau kalau nggak salah fala yashum rihal jannah. Seorang perempuan yang meminta kepada suaminya talak tanpa ada sebab, ya, tanpa ada sebab yang dibolehkan syariat, tanpa ada sebab, maka surga itu haram bagi perempuan tersebut. Jadi kalau masalah hal seperti ini kan berarti nggak boleh minta talak, kecuali ada sebabnya. Sebabnya seperti KDRT tadi. Loh, terus kalau minta talak dan suami tidak mentalak, bagaimana jadinya? Nggak jadi talak. Seorang istri tidak bisa mentalak dirinya atau ngomong, wis mas, ayo pegat, ayo wis sampai nabi aku pegat, wis tak jadi bojo. Nggak bisa, karena talak ucapan suami. Loh, terus kalau KDRT bagaimana? Nah, boleh perempuan tersebut minta talak dengan iwad. Kemarin sudah pernah kita bahas, namanya khulu'. Mas, kalau sampean ceraikan saya akan kasih sampean 1 juta. Ketika si suami mengatakan kamu saya cerai, selesai. Apa boleh rujuk? Nggak bisa rujuk. Karena dengan gugatan, dengan harta. Ya. Itu namanya khulu'. Nggak mau juga khulu' nggak mau dicerai dan lain sebagainya. Kalau sekarang namanya gugat cerai ke pengadilan. Ya. Saya di KDRT, visum dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan itu pengadilan nggak terjadi. Memang pengadilan nggak bisa menceraikan. Tapi gugatan seperti ini bisa diarahkan kepada yang namanya ikroh bihak. Ikroh bihak. Nanti ada yang namanya ikroh bihak itu dengan dipaksa si suami karena tidak memenuhi kewajibannya sampai termasuk antara itu adalah tidak memberi nafkah dohir batin. Di situ ada di buku nikah itu ada yang namanya sighatut ta'liq. Lafaz ta'liq. Jika seorang suami tidak memberi nafkah sebanyak 4 bulan dan lain sebagainya dan istri datang ke pengadilan dengan membayar sekian-sekian, maka telah jatuh talaknya dan itu sebagai ta'liq, dan itu terjadi. Kalau sudah terjadi seperti itu, ya sudah, maka jatuh talaknya. Nah, itu kalau di pengadilan biasanya namanya fasakh. Ada yang lain? Hah? Karena tidak kecocokan. Terus? Iya, kalau khulu itu cerai. Oh iya bisa. Enggak, tapi nanti enggak cocoknya kenapa? Itu kan ada anunya. Saya enggak cocok, saya sering debat. Saya enggak cocok karena suami saya enggak mau sholat, istri saya enggak mau sholat, tidak memenuhi hak dan kewajiban masing-masing, itu tidak. Dan itu boleh. Itu boleh. Ya. Kecuali kalau istri tadi itu mengatakan, mas saya enggak apa-apa mas, tidak diberi nafkah. Ada orang seperti itu, ada. Ada orang seperti itu, maka ya nggak masalah ya. Total yang lain? Ustaz Ahmadi, ketemu tadi? Sudah ketemu?
Asbah wan nadhair. Oh, lho iki sing takok sapa tadi? Orang. Orang apa sampean? Ustadz yang nanya. Ada di kitab Asbah wan nadhair. Apa? Kalau yang pakainya digantungkan kepada sifat dan tadi, khususnya pada waktu nanti bulan Ramadan saya cerai kamu, tapi sedetail mungkin sampai mungkin 100 tahun lagi, nah itu tetap efeknya 1 abad lagi atau Kalau datang bulan Ramadan maka kamu cerai. Ya berarti Ramadan ini. tapi bilangnya langsung misalnya tahun ini 2025 nanti langsung Ramadan 2105. Kamu saya cerai. Saya cerai, ketemu nang akhirat, Mas. Soalnya ngomong, gak usah cerai, Mas. Mek bojone pinter, gak usah cerai, Mas. Ketemu akhirat wae. Ya ditunggu di Ramadan yang tahun segitu. Tapi ya tidak mungkin kita. Odol yang lain? Wah. Sama suami pertama atau suami kedua? Ada yang mengatakan suami yang terbaik. Suami yang terbaik artinya itu ya. Ada yang mengatakan syaratnya itu bukan cerai, tapi syaratnya adalah ditinggal mati. Nah, cerai itu kan berarti pilihan ya. Nah, tapi kalau mati nggak bisa pilihan. Sudah mati, dipilih wae mati apa enggak bisa. Mati ya disusul gitu berarti. Lalu kemudian mana yang bisa suami yang terbaik, ada yang mengatakan terbaik akhlaknya, ada yang terbaik muamalahnya. Dan bahkan ada yang mengatakan suami yang kedua. Nah, tapi yang paling banyak pendapat itu adalah suami yang paling baik. Yang terbaik untuk dirinya, yang paling baik menurut dirinya. Ya, 1, 2, 3, 4. Ada orang perempuan kawin ping 5 ono. Ada yang lain? Duh, ya ada yang dari Bulak Banteng. Dava di Dava, dah no. Mari, ada yang lain? Tidak ada? Wallahu ta'ala alam. Bismillah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kapan tak habis? Ada pokoknya untuk aku perjalanan dari Kalimantan harus pulang. Nah, kau bakar ya sana. Bakar ya Bang. Tadi. Kemarin saya pun iya, tapi ada ngomong. Ada acara apa? Marti. Oh, acara apa bakar? Bakar, iya, bakar percaya.